Perkenalkan, nama saya Dasya Dimas Akbar, 165-14242 dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dengan kelas PRD 07. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan keempat mengenai jembatan kertas. Tujuan dari percobaan ini adalah membuat jembatan dari bahan kertas dengan bahan maksimum 30 lembar kertas HVS A4 dengan panjang minimal 54 cm dan mampu menahan beban seberat 5 kg. Alat dan bahan yang kami butuhkan untuk membuat jembatan kertas yang kami desain, yang pertama itu kertas HVS A4 dengan berat 70 gram dan sebanyak 30 lembar. Lalu lem fox yang berwarna putih, kemudian gunting, lalu beban berupa air mineral dengan berat 1,5 kg dan 600 mg. Kemudian cutter dan ember yang digunakan untuk wadah beban, lalu pengait kayu yang kami desain sendiri. Dalam membuat jembatan kertas ini terdapat 5 langkah yang harus kita buat, yaitu yang pertama adalah membuat desain, yaitu dengan membuat desain jembatan dengan memperhatikan kekuatan, keseimbangan, dan estetika. Desain yang kami buat memiliki data sebagai berikut, yaitu panjang jembatan kurang lebih 54 cm, lebar kurang lebih 7,5 cm, dan tinggi kurang lebih 20 cm. Dan berikut adalah gambar dari desain kami. Lalu, langkah kedua yang akan kita lakukan yaitu membuat kerangka jembatan. Nah, langkah pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang kedua, membuat gulungan kertas panjang dengan diameter kurang lebih 0,5 cm. Lalu yang ketiga, membuat gulungan kertas pendek dengan diameter kurang lebih 1,5 cm yang dapat memuat 3 gulungan kertas panjang. Lalu yang keempat, itu menggunting beberapa gulungan kertas panjang menjadi 4 bagian sama panjang dengan menggunakan gunting atau cutter. Lalu yang kelima, menggunting beberapa gulungan kertas vertikal menjadi 2 bagian. Dan yang keenam, menggunting satu kertas menjadi 4 bagian. Lalu gulung menjadi gulungan kecil yang akan dibuat sebagai penyangga. Lalu yang ketujuh, menggunting satu kertas menjadi 2 dan membuat gulungan kertas horizontal dari kedua bagian tersebut. Langkah ketiga yaitu membuat kubus untuk tempat dek atau pengait. Yang pertama, siapkan kertas lalu buat sketsa kubus dengan dimensi 5x5x5 cm agar bisa dibentuk. Yang kedua, lalu lipat sketsa tersebut menjadi kubus dengan alas tanpa tutup. Yang ketiga, setelah dilipat, masukkan pengait ke dalam kubus kemudian tutup bagian atas. Langkah yang keempat yaitu dengan membuat bagian dasar jembatan. Pertama, siapkan kerangka jembatan telah kita bikin tadi, lalu lem kertas fox, gunting, dan pengait. Yang kedua, memasukkan satu gulungan kertas panjang ke dalam 2 gulungan pendek, sehingga kedua gulungan pendek tersebut dihubungkan. Sisa panjang dari gulungan kertas panjang ditutupi dengan gulungan kertas pendek yang lain. Ujung bebas kedua gulungan kertas vertikal tersebut dimasukkan ke gulungan kertas horizontal yang dibuat dari setengah kertas HVS A4. Lalu yang keempat, melipat keempat potongan kecil gulungan kertas vertikal yang dibagi 4 menjadi 2. Lalu yang kelima, memasukkan potongan terlipat tersebut ke ujung kanan dan kiri masing-masing gulungan kertas horizontal yang di tengah. Setengah bagiannya mengarah ke atas. Lalu yang keenam, melipat 4 gulungan kertas vertikal yang dibagi 2 pada ujung kanan dan kirinya. Lalu yang ketujuh, memasukkan potongan terlipat tersebut ke ujung kanan dan kiri masing-masing gulungan kertas horizontal yang di tengah, yang mengarah ke samping. Lalu yang kedelapan, mengulangi langkah pertama sampai langkah keenam untuk membuat sisi kedua. Lalu yang kesembilan, menghubungkan kedua sisi dengan 4 potongan gulungan kertas vertikal yang terbagi menjadi 2. Selipkan pengait ke bagian tengah dasar jembatan tersebut. Lalu gunakan kertas kosong lalu dipotong sesuai dengan lebarnya jembatan, lalu ditempel ke bagian dasar sebagai dek. Nah, contohnya yaitu dengan di sini. Ini merupakan bagian dasar dari jembatan yang kami buat.
itu dengan memasukkan kertas tersebut dan melipatnya pada bagian sini untuk menghubungkan sendi-sendi pada jembatan, lalu memasukkannya ke bagian kertas gulungan yang pendek seperti ini. Lalu langkah terakhir yaitu membuat bagian atas jembatan, yaitu dengan memasukkan 8 potongan gulungan kertas vertikal yang telah terbagi menjadi 4 dengan 8 gulungan kertas horizontal, yaitu di sini ada terdapat 1 2 3 4, lalu 1 2 3 4 menjadikan satu. Kemudian menghubungkan gulungan kertas horizontal yang di ujung dan tengah pada sisi yang sama dengan satu potongan gulungan kertas vertikal yang telah terbagi menjadi 4 dan dilipat menjadi 2. Itu ditekuk menjadi 2 lalu masukkan ke sini, lalu satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Hal tersebut akan membentuk segitiga pada masing-masing sisi, yaitu sini dan di sini. Memasukkan semua gulungan kertas horizontal pada segitiga dengan potongan gulungan kertas vertikal yang terbagi 4 dan telah dilipat menjadi 2 di bagian atasnya. Nah, ujung bebas keempat potongan gulungan kertas vertikal tersebut dimasukkan ke satu gulungan kertas horizontal yang tadi kita masukkan ke sini ya. Lalu yang kelima, segitiga-segitiga di masing-masing sisi diberi gulungan kertas vertikal dari 1/4 kertas A4 pada bagian tengah lalu dilem. Lalu yang terakhir yaitu lem seluruh bagian persediaan jembatan tersebut, yaitu pada di sini jembatan, lalu di sini di bagian samping, lalu pada sisi-sisi di sini dan di sini, lalu terakhir di sini dan di sini. Kemudian dek yang telah dibuat adalah seperti ini, itu berupa kubus yang terdapat pengait pada bagian bawah yang disangga oleh beberapa gulungan panjang yang dipotong-potong menjadi 4 sehingga dapat menahan dek yang telah dibuat. Terdapat dua kerangka yang dibuat. Yang pertama itu gulungan pendek yang digulung secara landscape seperti ini, yang digulung. Lalu yang panjang yang digulung secara portrait seperti ini, yang digulung menjadi lebih kecil sehingga memiliki rongga yang sangat sedikit. Hasil dan pembahasan. Dari percobaan yang kami buat, terdapat hasil berupa jembatan kertas yang kami buat memiliki bentuk segitiga jika dilihat dari depan, dan bentuk trapesium jika dilihat dari samping. Jembatan yang kami buat memiliki panjang kurang lebih 60 cm dan lebar kurang lebih 9 cm dan tinggi kurang lebih 20 cm. Jembatan yang kami buat membutuhkan 30 lembar kertas HVS A4 yang beratnya 70 gram dan hanya mampu mengangkat 3 kg beban atau 2 buah air mineral seperti ini, sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan, yaitu seberat 5 kg. Pada saat implementasi, jembatan hanya rusak di bagian ujung dasar jembatan yang bengkok, itu pada di sini, di sini, di sini, dan pada bagian sini, sehingga menyebabkan jembatan runtuh ke bawah. Pembahasan. Jembatan yang kami buat memiliki dasar yang sangat kuat karena tidak terdapat rongga di dalam jembatan, sehingga pondasi jembatan dapat semakin kuat. Dalam pembuatan jembatan pun kami berusaha untuk menguatkan bagian dasar jembatan sehingga jembatan mampu menahan beban yang maksimal. Selain itu, kami juga menguatkan kerangka jembatan bagian samping dan atas dengan cara yang sama dengan pondasi, yaitu dengan membuat gulungan yang padat dan kecil. Dalam implementasi dan testing, terdapat kesalahan penangkapan informasi. Kami menambah ujung jembatan dengan gulungan pendek yang diisi dengan gulungan panjang yang hanya setengah dan tidaklah sepadat pada fondasi utama. Dalam bayangan kami, panjang jembatan adalah minimal 50 cm dan titik tumpuan di meja bebas di mana saja, yaitu kami bisa menaruh di sini, atau di sini. Padahal informasi yang disampaikan oleh Pak Reza adalah panjang minimal jembatan adalah 50 cm dan ujung jembatan ditopang meja adalah 5 cm dari kiri dan kanan,
Sehingga pada testing yang dites adalah di sini yang merupakan ujung ujung bukan merupakan pondasi utama. Lalu bagian tambahan yang bukan merupakan pondasi utama tersebut yaitu ini tidak berisi padat dan hanya menutupi sisa bagian gulungan kertas vertikal sehingga tidak kuat untuk menahan beban. Setelah testing, jembatan tidak mampu menahan beban sesuai target dan ujung jembatan menjadi bengkok. Hal tersebut disebabkan oleh kedua ujung yang memang kurang solid dan memang bukan bagian dari pondasi utama. Yang kami sebut sebagai pondasi utama yaitu dari sini jembatan sampai sini, yang merupakan pondasi utama jembatan yang telah kami bentuk. Sehingga jembatan yang kami buat tidak cukup kuat untuk menahan beban. Kesimpulan, jembatan yang kami buat mampu menahan beban seberat 3 kg sehingga tidak memenuhi target minimum. Jembatan tersebut memiliki bentuk trapesium jika dilihat dari samping dan segitiga jika dilihat dari depan, dengan panjang kurang lebih 60 cm dan lebar kurang lebih 9 cm dan tinggi kurang lebih 22 cm. Dalam pembuatan jembatan kami membutuhkan 30 lembar kertas HVS A4 dan dapat disimpulkan bahwa proyek kelompok kami gagal memenuhi target. Saran dari saya, yaitu dalam pelaksanaan suatu proyek, kita harus mengetahui suatu informasi dengan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang telah terjadi pada kelompok kami. Dalam pengukuran dan pelaksanaan juga, perlu dilakukan ketelitian, karena jika ada sedikit kesalahan, maka akan besar dampaknya, yaitu terjadi pada jembatan kami. Jelas terlihat bahwa jembatan ini tidak rusak sama sekali, kecuali pada bagian ujung jembatan yang bengkok. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai jembatan kertas yang telah kami buat. Terima kasih. Nama saya ada Syedi Masatba, NIM 165. Mungkin dari belakang ya, salah satu ya? Oh, dari belakang kan bisa. Satu koma 2 kilo. Belum dapat kabar ya? Kenapa? Yang sempat Berapa hitung lah? Katanya diuri. 2,7 kilo. Itu kan ya sudah muat. Itu boleh udah masuk aja. Tiga kilo. Oke. Belum. Selesai. Biarin aja ya. Selesai. Biarin aja. Pengen meetingnya ceblok. Tahu. Kita semalam 3 kilo, Pak.